Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya bersama Bu Tuti melalui channel TuTV. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala sejenak supaya kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu di pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan, baik itu dari alam maupun buatan. Untuk menghasilkan kerajinan yang indah, kadang seorang pengrajin melakukan pencampuran untuk bahan dasarnya. Pencampuran bahan dasar yang tepat akan menghasilkan kerajinan yang indah dan bagus. Untuk pencampuran bahannya bisa melakukan pencampuran bahan alam maupun pencampuran antara bahan buatan dengan bahan alam. Itu biasanya kreativitas dari seorang pengrajin. Misalnya saja campuran antara logam dengan batu alam seperti cincin emas dan juga batu permata. Untuk membuat pencampuran bahan yang akan dibuat menjadi sebuah kerajinan diperlukan pengetahuan yang tepat. Bagaimana cara melakukannya? Yuk langsung disimak materi pembelajaran kali ini. Anak-anak, siapakah di antara kalian yang tahu pengertian bahan berbasis media campuran? Mungkin kalian juga punya barangnya di rumah untuk kerajinan ini. Oke, langsung kita bahas ya untuk materi ini. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat untuk merubah bentuk sebuah benda yang terbuat dari satu jenis bahan dipadukan dengan bahan lainnya. Jadi yang namanya media campuran itu minimal terdiri dari dua bahan. Bahannya boleh dari alam, boleh dari buatan atau perpaduan dari keduanya. Tujuan kerajinan berbasis media campuran. Kenapa dibuat media campuran? Karena memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Jadi bahannya terbatas, ada dua bahan yang memang bahannya terbatas semua dijadikan satu. Yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Monoton itu bentuk yang cuma itu aja. Ketika dibuat dari bahan campuran, ini tentu saja akan menjadikan kerajinan yang baru yang lebih menarik. Yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Jadi tampilannya akan menjadi lebih cantik, lebih bagus, dan juga lebih menarik. Yang keempat, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Misalnya saja kerajinan dari kayu. Kalau cuma dari bahan kayu mungkin hanya kerajinan itu aja. Tapi ketika kayu dipadukan dengan bahan lainnya, misalnya dengan bahan batu misalnya, ini akan menjadi produk baru yang lebih menarik. Selanjutnya tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran. Prinsipnya apa? Yang pertama adalah merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Artinya, dua bahan atau lebih ini ketika digabung, ini akan aman-aman saja. Tidak terjadi reaksi kimia meledak ataupun menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terbakar ataupun yang lainnya. Jadi aman ketika digabungkan menjadi satu. Yang kedua,
Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, yang artinya lebih dari satu jenis. Minimal adalah 2 bahan. Ini baru dinamakan sebagai media campuran. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen ataupun bahan heterogen. Jadi bebas ya untuk bahannya, bahan yang sama jenisnya, artinya sama-sama dari alam, ataupun bahan yang dari alam dan buatan. Yang pasti tidak akan terjadi reaksi kimia. Selanjutnya adalah masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Yang pasti sebuah bahan itu akan memiliki karakteristik tersendiri, keunikan tersendiri. Dan ketika 2 bahan itu dijadikan satu, maka akan menjadi lebih indah daripada hanya satu bahan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Jadi bahan yang digabungkan itu harus menyatu, indah, dan memang tidak asal-asalan penggabungan. Jadi kalau kita asal-asalan menggabungkan bahan, itu justru nanti hasilnya justru tidak akan bagus. Kita harus benar-benar memikirkan bahan apa yang cocok untuk digabungkan dengan bahan dasar yang sudah kita miliki. Seperti itu untuk prinsip kerajinannya. Selanjutnya mengenai petunjuk sebelum melakukan perancangan produk. Apa yang perlu dilakukan sebelum kita mulai merancang sebuah produk dari bahan campuran? Yang pertama adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Ini perlu dipikirkan terlebih dahulu. Kita akan menyederhanakan atau menambah sebuah produk ini menjadi produk yang bagus. Yang kedua, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Ya, pasti akan merubah bentuknya. Bentuknya mungkin dari kayu dan logam. Ini sama-sama akan diubah bentuknya menjadi satu buah bentuk yang menarik. Selanjutnya ada tentang prinsip tahap perancangan. Bagaimana tahap-tahap perancangan? Tahapnya adalah yang pertama, ada pesan eksplisit pada produk harus jelas. Jadi apakah produk itu sebagai produk fungsional atau sebagai produk hias? Contohnya produk fungsional adalah cincin misalnya. Cincin itu kan merupakan produk fungsional, berfungsi untuk ya keindahan dari tangan kita ya. Atau mungkin sebuah kursi. Kursi itu kan digunakan untuk duduk, berarti produk fungsional. Kalau misalnya dibuat menjadi sebuah lukisan, membuat hiasan dinding, itu berarti untuk produk hias. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan. Apakah produk kerajinan membawa pesan informatif ataupun prestis? Ya, ini produk ini dibuat itu ada pesannya atau tidak? Ya, berpesan apa tidak? Misalnya sebuah lukisan yang terbuat dari perpaduan logam dengan batu misalnya. Ini dibuat itu asal dibuat hanya untuk hiasan sekedarnya atau memiliki makna tertentu. Nah, kalau memiliki makna tertentu berarti ini bersifat implisit juga kan ya. Jadi ada pesannya di situ. Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Di awal kita membuat, mungkin kita sudah punya ide. Saya akan membuat sebuah hiasan dinding perpaduan antara batu dengan logam dengan petahan keramik misalnya. Itu dipadukan jadi satu. Itu bisa. Atau mungkin bisa saja ketika kalian membuat, pertama saya ingin cuma dari logam. Muncul ide. Ingin saya tambahi, kalau saya tambahi manik-manik batu ini menjadi lebih bagus ya. Nah, ini berarti bahan disiapkan setelah ada perancangan awal. Muncul ide ketika sambil membuat.
Itu prinsipnya ya, prinsip perancangan. Masih ada lagi prinsipnya yang keempat, yaitu produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun kita bentuk secara langsung. Ini perlu dirancang. Ya, kalau dibentuk gambar dulu berarti kita harus membuat rancangannya dulu, gambarnya seperti apa. Yang kelima adalah perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Jadi kita harus tentukan modal yang kita butuhkan untuk membuat sebuah kerajinan. Kerajinan dibuat dengan penghematan bahan yang benar-benar hemat, tapi nanti akan menjadikan hasil yang maksimal. Kita lanjut ya. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Jenis dari media campuran itu yang bisa kita gunakan antara lain ada batu, logam, kayu, plastik, dan juga keramik. Kita bahas pertama adalah batu. Batu mungkin kalian sudah sering melihat kerajinan yang berasal dari batu ya. Batu itu di Indonesia sangat banyak sekali dan beraneka warna, beraneka macam, dan beraneka bentuk. Contohnya ini ada di Martapura, Kalimantan, itu ada yang namanya batu kecubung. Dari Tanjung Bintang, Lampung, itu yang terkenal ada batu bungur. Dari Garut, Jawa Barat, ada batu pancawarna. Dari Kebumen, Jawa Tengah, ada batu ake. Dari Pacitan, Jawa Timur, ada batu kalsedon. Dari Biren, Aceh, ada batu giok, dan tentunya masih banyak lagi selain yang saya tuliskan di sini. Coba kalian browsing di internet jenis-jenis batu yang ada di Indonesia. Ini ada contoh kerajinan yang berasal dari batu ya. Yang pertama ini ada kalung. Kalung ini terbuat dari manik-manik batu yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi hiasan untuk kalung. Kemudian ada perpaduan antara batu dengan kayu ya, di bawah ini batu untuk membuat patungnya dan untuk tatakan di bawahnya menggunakan kayu. Ini bahan campuran dua bahan. Kemudian yang ini ada patung juga ya, ini perpaduan dari batu dengan kayu. Kemudian ada bros. Bros ini perpaduan antara batu dengan logam. Ada juga di sini cincin ake, ini perpaduan dari logam dan juga batu. Dan tentu saja selain ini masih ada lagi yang lainnya. Mungkin kalian punya kerajinan campuran yang ada di rumah. Kita lanjutkan untuk logam. Logam itu antara lain ada jenis emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan juga kuningan. Sedangkan penghasil emas yang paling banyak di Indonesia itu ada di Kalimantan Selatan. Dan kalau perak itu ada di daerah istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan juga Bali. Mungkin yang terdekat dari kita adalah DIY, tepatnya ada di Kota Gede. Itu penghasil perak atau pengrajin perak yang terkenal. Logam itu memiliki fungsi hias dan juga bisa memiliki fungsi yang lainnya, fungsi hias, fungsi pakai, dan lain-lain. Kita lanjut, contohnya ini ada contoh kerajinan yang dari bahan logam campuran juga ya di sini. Yang pertama ini ada logam dengan kayu, kemudian ini ada logam dengan batu, ini logam dengan kerang, ini logam dengan kayu, ini logam dengan batu, kemudian ini ada logam, kemudian di sini ini juga ada dari plastik juga. Jadi ini beberapa campuran ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang plastik. Plastik ini sering kalian jumpai. Kalian sering melihat yang namanya sampah plastik atau mungkin melihat botol plastik ataupun bahan-bahan yang berasal dari plastik. Plastik itu sifatnya mudah dibuat, ringan, praktis, dan murah tentunya. Kreativitas sangat diperlukan untuk membuat kerajinan dari plastik yang berbasis media campuran agar menjadi lebih artistik dan juga lebih menarik.
Contohnya ini, mungkin ini di sekitar kalian ada ibu-ibu komunitas pengrajin yang dari bahan-bahan rumah tangga, sisa dari bahan rumah tangga ya. Contohnya ini ada kerajinan dari plastik dan logam. Ini dari botol ya, ini dari botol pewangi pakaian ya, ini pewangi pakaian. Kemudian ini dari plastik dengan pita. Kemudian ini ada juga dari plastik dengan logam, ada ini dengan kayu ya. Kemudian ini ada juga kerajinan dibuat keranjang yang sangat cantik. Mungkin di rumah kalian punyalah kerajinan, mungkin membuat bunga untuk hiasan di meja, itu juga bisa dari plastik. Lanjut, kayu. Kayu di sekitar kita ada banyak sekali ya jenis kayu. Mungkin kalian di rumah juga orang tuanya menanam kayu, ada banyak jenisnya juga. Kayu yang tergolong kayu-kayu yang tergolong kelas dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir ataupun pahat. Dapat dengan teknik tempel ataupun juga dengan teknik sambung. Jadi akan dibuat seperti apa dulu? Jadi kalau di daerah sini mungkin kayu di Jawa Tengah ya, ada pengrajin kayu yang sangat terkenal itu adalah dengan ukirannya di Jepara. Itu kayu yang diukir untuk membuat kursi, lemari, itu sangat bagus. Pemilihan kayu disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti kayu jati, mahoni, kayu akasia, kayu jati londo dan sebagainya. Ini contoh kerajinan yang terbuat dari campuran kayu. Ada wayang, ini kayu dengan logam, kemudian ini kayu dengan batok, ini kayu dengan kaca, kemudian kayu dengan kain, kayu dengan kulit, ini kayu dengan karet untuk bahannya ya, ini kayu dengan batu. Mungkin kalian bisa mengkreasikan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian untuk membuat kerajinan. Keramik sekarang ya. Keramik adalah di rumah kalian mungkin rumahnya sudah pakai keramik ya yang di bawah. Tapi keramik sebenarnya nggak hanya untuk lantai, tapi bisa digunakan untuk membuat sebuah kerajinan tertentu. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal dengan kerajinan keramik. Jadi yang bahannya dari tanah liat itu namanya keramik. Tidak hanya yang lantai ini saja ya. Keramik adalah hasil kebudayaan manusia di dunia yang tertua. Alat yang digunakan adalah roll, spon, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran. Ini yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan dari keramik. Ini contohnya kerajinan dari keramik. Ini adalah perpaduan keramik dengan rotan. Ini keramik dengan logam. Ini keramik dengan kain. Nah, mungkin itu materi yang bisa disampaikan ya. Nah, itu tadi materi pembelajaran prakarya kelas 9 tentang kerajinan berbasis media campuran. Sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan dulu materi pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah tentang pengertian kerajinan berbasis media campuran, yaitu kerajinan yang digunakan untuk merubah suatu bentuk benda menggunakan satu jenis bahan ataupun lebih, menggunakan media campuran alam maupun campuran media buatan. Yang kedua, yang merupakan kerajinan berbasis media campuran atau yang bisa dicampur antara lain adalah bahan kayu, logam, kemudian batu alam, plastik, dan juga keramik. Di bagian penghujung, Ibu akan menyampaikan informasi untuk tugas pembelajaran kali ini akan Ibu sampaikan secara luring yang akan diberikan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat menuntaskan pembelajaran meski di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tak terasa sudah lama Ibu berbicara, saatnya Ibu undur diri, dan apabila ada salah kata dalam pembelajaran kali ini, Ibu mohon maaf. See you next time dan sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.